Halo semuanya, saya akan menjelaskan komponen-komponen komunikasi. Pertama-tama aku akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi sebagai pengiriman makna, transmisi rangsangan mempengaruhi apa yang dipikirkan oleh orang lain, hubungan antar manusia atau berbagai pengalaman. Komunikasi juga didefinisikan sebagai sebuah kajian keilmuan yang melibatkan seni berkomunikasi, dan karenanya dibutuhkan suatu keterampilan untuk berkomunikasi. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yaitu ada 6 fungsi komunikasi. Yaitu pertama, pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita. Semua itu diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Kedua, menyatakan eksistensi diri. Mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain atau kepada rekan-rekan kita. Siswa yang aktif di kelas dapat dipandang sebagai bentuk eksistensi dirinya yang ingin berbeda dengan kawan-kawan lain. Dengan berkomunikasi, kita bisa dipandang oleh orang lain keberadaan kita. Dan ketiga, melangsungkan kehidupan. Komunikasi melalui sentuhan orang tua sebagai upaya respon orang tua mengajarkan kita arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga. Selanjutnya, keempat, memupuk hubungan. Melalui komunikasi, kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita dengan cara memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, kelima, mengekspresikan perasaan. Seseorang dapat mengungkapkan perasaannya melalui pesan-pesan verbal dan nonverbal. Siswa yang sudah lulus ujian mengekspresikan kegembiraan dengan berbagai cara seperti sujud syukur, meloncat, berteriak, atau menangis terharu. Selanjutnya, keenam, terakhir, fungsi instrumental. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen atau alat untuk menginformasikan pesan, mengajarkan ilmu, menghibur, mempengaruhi orang lain, mengubah sikap, opini, perilaku, dan masyarakat. Selanjutnya ada beberapa komponen-komponen komunikasi, yaitu ada 7 komponen komunikasi. Pertama, komunikator. Dalam konteks belajar mengajar, guru dan siswa berperan sebagai komunikator, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Ketika guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, guru berperan sebagai komunikator, dan siswa berperan sebagai komunikan. Sebaliknya, ketika siswa bertanya atau menyampaikan jawaban pertanyaan kepada guru, siswa berperan sebagai komunikator, dan guru berperan sebagai komunikan. Selanjutnya, kedua, encoding. Encoding adalah proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud atau pesan yang ada dalam benak dan hatinya menjadi simbol-simbol, suara, tulisan, gerak tubuh, dan bentuk lainnya untuk dapat dikirimkan kepada komunikan. Ketiga, pesan atau message. Pesan atau message adalah maksud atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Pesan adalah sesuatu makna yang terkandung dalam simbol-simbol. Pesan dapat berbentuk verbal, yaitu ucapan dan tulisan, sedangkan berbentuk non-verbal, yaitu berupa gerak tubuh atau ekspresi wajah. Keempat, saluran dan media. Saluran adalah tempat pesan dalam bentuk simbol-simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan. Manusia dapat mengirimkan pesan secara tertulis melalui surat, papan tulis, buku, dan lain-lain. Pesan dalam bentuk suara dapat disampaikan secara langsung atau melalui pengeras suara, CD player, radio, dan lain-lain. Pesan dalam bentuk audiovisual dapat disampaikan antara lain lewat film project dan TV. Kelima, decoding. Decoding adalah proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna. Pemahaman penerima terhadap pesan yang diterimanya merupakan hasil komunikasi. Pemahaman siswa tentang penjelasan guru atau sebaliknya, interpretasi guru terhadap jawaban siswa adalah proses penyandian ulang atau decoding.
Keenam, komunikan. Komunikan adalah penerima pesan atau individu atau kelompok yang menjadi sasaran komunikasi. Ketika guru memberikan penjelasan kepada siswa, siswa berperan sebagai komunikan. Sebaliknya, ketika siswa menyampaikan jawaban atas pertanyaan atau usulan kepada guru, gurulah yang akan berperan sebagai komunikan. Ketujuh, umpan balik atau feedback adalah informasi yang kembali dari komunikan ke komunikator sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dari umpan balik ini, komunikator dapat mengetahui pemahaman dan reaksi komunikan terhadap pesan yang dikirimkannya. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya apa saja tentang komponen-komponen komunikasi. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik-baik dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.